Hai rekan anggota, kali ini kita dari Koperasi Sigap punya program baru loh. Namanya Sharing Bersama Anggota Koperasi Sigap. Pada episode 1 ini, Koperasi menghadirkan salah satu sosok anggota yang sudah senior loh. Selain menjadi anggota Security Sigap, beliau juga memiliki usaha yaitu konveksi. Bapak Sugito. Beliau sudah lebih dari 10 tahun loh di security dan juga usahanya sudah berkembang sangat pesat. Nah, mau tahu bagaimana cerita Bapak Sugito memulai usahanya? Yuk langsung saja kita sharing bersama anggota Koperasi Sigap episode Bapak Sugito. Oh ya, satu lagi, jangan lupa klik subscribe, likes, dan komen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya bagi Pak Sugito, teman-teman semua. Hari ini Koperasi Sigap itu sedang membuat acara sedikit mengenai sharing session gitu ya. Kita akan sharing session kepada Pak Gito, yaitu salah satu anggota security guard ya di PT Sigap Primastraya tentunya. Itu akan memberikan sedikit motivasi bagi kita tentang bagaimana dia buat usaha dari sekarang sampai dengan dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, Pak Gito, saya dapat bocoran nih Pak Gito sudah punya usaha konveksi, betul Pak? Betul Pak. Betul. Oke. Nah, nanti Pak Gito akan cerita gitu ya, tapi jangan sekarang Pak, nanti akan saya kasih waktunya. Baik. Pak Gito nanti akan cerita mengenai bagaimana awal mula dia punya usaha sampai dengan sekarang. Tapi sebelum ke situ, gitu ya, by the way, atau Pak Gito ini sejak kapan masuk Sigap Pak sebagai security? Saya sebelum di Sigap masuk PT Komatsu Indonesia 1996. 1996. Desember. Oke. Bergabung dengan PT Sigap Primastraya tahun 2003. 2003. Alhamdulillah sampai saat ini. Sampai saat ini. Berarti kurang lebih kalau di total dari 1996 sudah 24 tahun. Siap, betul, 24 tahun. Oke, di Komatsu terus dari awal sampai dengan sekarang. Betul, mohon doanya mudah-mudahan sampai pensiun. Amin. Siap. Terima kasih Pak Gito. Oke, 24 tahun sebagai security gitu ya Pak ya. Itu memang cita-cita Bapak dari awal atau? Ya, alhamdulillah memang kita dari hati ya. Saya bangga dengan baju ini, profesi saya ini. Mudah-mudahan dengan baju security ini kita alhamdulillah di PT Sigap Primastraya ini bisa membantu orang tua, keluarga dan saudara yang memerlukan. Oke, jadi selama bekerja di Sigap ini Pak Gito bisa membantu sedikit-sedikit di lingkungan sekitar Pak Gito, dari orang tua, keluarga dan sebagainya gitu Pak. Betul. Oke, senang Pak bisa kerja di Sigap ini Pak. Alhamdulillah senang sekali, bangga. Mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dan ridho berkat bimbingan teman-teman kita, guru-guru kita yang ada di PT Sigap Primastraya. Betul. Di Komatsu juga ya Pak ya? Betul, di PT Komatsu. Ya, sekarang kan juga sedang kondisi pandemi gini ya Pak ya, kenapa kita juga harus pakai masker sekarang, jaga jarak gitu ya, tetap menggunakan protokol, tapi kita sebagai anggota security ya kan Pak Gito sendiri tetap melayani apa yang diharapkan oleh perusahaan ya Pak. Betul. Oke. Jangan sampai kendor gitu. Ya, kita tetap harus semangat. Betul. Tapi kita nggak harus fit Pak, biar apa? Biar betul. kita juga nggak terserang virus juga gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah Pak Gito, ngomong-ngomong nih, Pak Gito saya dapat bocoran kalau Pak Gito itu sekarang sudah punya usaha konveksi. Betul. Ya kan? Tapi ceritanya dari dulu katanya jatuh bangun gitu ya. Dari sebelum konveksi. Siap. Boleh deh Pak ceritain kira-kira apa usaha Bapak dan gimana perjalanannya? Baik, terima kasih. Terima kasih Sugito sudah diundang dan bisa hadir di PT Sigap Primastraya yang besar ini. Mudah-mudahan Sigap jaya selamanya. Amin. Dan alhamdulillah di luar itu kita tetap semangat untuk mencari tambahan. Tapi yang utama pekerjaan security jangan sampai kendor atau sampai ditinggalkan. Harapan kita tetap dua-duanya bisa berjalan seiring berjalan. Oke. Itu Pak. Tetap harapannya dua-duanya berjalan. Tidak mengganggu. Saat bekerja kita tetap utamakan pekerjaan. Saat di luar kita selaku pelayan rekan-rekan kita yang memerlukan kita di bidang konveksi. Oke, jadi
bekerja sebagai satpam itu adalah kewajiban. Betul. Yang harus dilaksanakan. Betul. Tapi punya usaha konveksi juga menjadi bagian juga dari hidup Pak Gito. Betul. Oke. Boleh deh Pak ceritain Pak sebelum mulai konveksi itu usaha apa dulu Pak? Sebelum konveksi Sugito belajar di kue kering Pak. Kue kering? Kue kering tahun 2008 itu seingat saya 2008 itu krisis global. Termasuk PT Komatsu yang kebetulan tempat tugas Sugito, itu mengalami krisis global, otomatis semua ekonomi juga mulai kita buka, kita coba, ya Allah berikanlah yang terbaik buat saya dan keluarga saya. Alhamdulillah kita coba buka usaha kue kering selama 1 tahun, 2008. Aku buka subsidi dari kue kering konveksi. Dana anggarannya subsidi dari kue kering. Alhamdulillah 2008, 2009 saya buka konveksi. Alhamdulillah sampai saat ini. Mudah-mudahan tetap terjaga, berjalan dengan baik berkat doa teman-teman. Mohon doanya juga Pak. Siap. Jadi sampai dengan baik. Oke. Teman-teman, jadi dari 2008 pertama itu Pak Gito usaha kue kering dulu. Betul. Itu distimulasi saat adanya krisis global saat itu. Sehingga keuangan saat itu jadi sulit gitu Pak ya. Betul. Oke, selama itu selama 1 tahun kue kering. 1 tahun tetap berjalan sampai saat ini kue kering juga masih berjalan. Oh, masih berjalan. Tapi untuk anggaran dana kita buka konveksi itu subsidi dari hasil penjualan kue kering itu. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa melayani berapa perusahaan ya, alhamdulillah. Harapan, tapi kita yang utama untuk buka usaha itu untuk menjalin hubungan silaturahmi dan yang kedua berbagi. Harapan bisa teman-teman di sekeliling kita ini bisa membawa produk saya, berjualan dengan produk saya. Itu Pak. Jadi saling menguntungkan gitu ya. Betul. Sampai sekarang konveksi gitu ya. Iya betul. Kalau boleh tahu nih Pak, dulu waktu masih kue kering sampai 1 tahun ya Pak ya, rata-rata omset sehari penghasilan bisa berapa Pak? Ya alhamdulillah kalau dulu tahun 2008 lumayan Pak. 2009, 2010, 2011 alhamdulillah lumayan, omset juga cukup lah untuk menghidupi keluarga dan sisihkan untuk menabung masih cukup. Ya, betul. Di kue kering itu. Kue kering betul. Tapi perjuangan belum tentu semua orang bisa untuk menjalani, tapi itu perlu kemauan. Harapan saya teman-teman yang di PT Sigap tetap berkeyakinan utamakan pekerjaan, security. Yang kedua, kalau ingin mencari lebih, kita cari yang positif, yaitu usaha. Apapun yang cocok dengan hati. Harus cocok dulu dengan hati ya Pak ya. Betul. Usahakan dengan hati. Alhamdulillah kue kering sampai saat ini juga masih berjalan, konveksi juga masih berjalan. Betul. Yang utama itu customer service, pelayanan yang terbaik buat rekan-rekan pelanggan. Itu mudah-mudahan dengan kita baik untuk pelayanannya, terutama kualitas ya. Kualitas kita jaga dan intonasi waktu deadline waktu kita tetap kita jaga. Jangan sampai kita main terima pekerjaan tapi nggak selesai, tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pemesan. Harapan itu tuh mengecewakan dong nanti kalau kalau itu ya, makanya kita harus kita jaga betul-betul. Tapi kita kan yang tahu persis waktu berapa lama sih pekerjaan ini saya kerjakan, kita itu otomatis baru kita sampaikan ke pemesan atau pelanggan kita. Harapan mudah-mudahan pelanggan kita tetap berhubungan sampai jangka panjang, tidak hanya saat itu aja. Kita kan di sini bukan hanya semata-mata mencari uang, tapi di sini ada hubungan silaturahmi, ya berbagi. Di situ mudah-mudahan terjaga dengan sama Yang Maha Kuasa, kita dilindungi, diselamatkan dan jangka panjang. Ya, jadi untuk menjaga hubungan jangka panjang itu Pak Gito mengedepankan kualitas dan deadline waktu untuk menghasilkan produk agar nggak kecewa ya Pak. Betul. Oke Pak, jadi kue kering itu sudah lumayan ya Pak ya, sudah bisa dijadikan batu loncatan pertama untuk bisa menjadi konveksi sampai sekarang. Betul, gitu ya. Alhamdulillah. Nah kalau boleh tahu Pak, konveksi sekarang nih Pak, rata-rata omsetnya berapa juta nih Pak sehari Pak? Alhamdulillah. Atau sebulan lah kira-kira Pak? Sehari kita kalau produksi jaket bisa 50 piece
sehari 50 pieces itu jaket tuh Pak ya. Beda sama baju. Kalau kemeja itu mungkin lebih banyak. Kemeja lebih banyak dari 50 pieces. Betul. Kalau jaket 50 pieces. 50 pieces bisa kita kerjakan dalam satu hari. Betul. Itu prosesnya kan juga tidak semudah yang dibayangkan ya. Itu pola kita dari bahan, kita potong. Kalau di situ ada bordir kan kita potong, masukkan bordir. Setelah bordir kita kembali lagi ke konveksi, jahit, diproses. Nah ini proses ya, mudah-mudahan dengan itu 50-60 piece bisa kita kerjakan dalam sehari. Satu hari. Betul. Berarti kalau 1 bulan 30 hari itu bisa 1.500 jaket gitu ya Pak? Bisa. Luar biasa. Itu kalau jaketnya harganya 100.000 satu aja udah lumayan itu. Alhamdulillah, harapan bisa bantu orang tua, bantu saudara dan anak tuh. Nah itu semua yang menjaga ya, menjaga semua kesehatan kita, usaha kita, pekerjaan kita, biar selalu dijaga aman sesuai harapan kita Pak. Oke, jadi berbagi juga dengan orang-orang yang membutuhkan juga. Betul Pak. Betul. Oke, nah Pak Gito kan sehari-hari bekerja sebagai security nih ya. Betul. Pak. Terus punya usaha konveksi juga. Betul. Peran Pak Gito gimana? Kan setiap hari itu pasti masuk ke Komatsu nih Pak, masuk kerja terus. Pekerjaan kita alhamdulillah sampai saat ini 12 jam. Jadi 42. Pagi-pagi, malam-malam, libur-libur. Nah, di sela waktu itu kita untuk pengerjaan yang konveksi saya. Jadi saat libur 2 hari itu, Pak Gito fokus ke konveksi. Betul. Oke. Selama nggak libur itu gimana tuh? Kita fokus di pekerjaan. Fokus di pekerjaan. Fokus pekerjaan, yaitu di PT Komatsu yang kita disigap, ditempatkan di PT Komatsu. Saat libur kita masuk malam, kita istirahatkan tidak 12 jam istirahat terus ya. Di seiring waktu itu kita tetap manfaatkan waktu. Paling selesai sholat duhur kita istirahat dari pagi sampai duhur. Selebihnya pelayanan buat pelanggan kita yang di rumah, dia itu di konveksi. Oke. Berarti semenjak Pak Gito masuk sebagai security gitu ya, itu selama Pak Gito masuk sebagai security akhirnya ada orang yang ngurusin juga di konveksi itu Pak? Betul, ada Pak. Yang kita perlu pelajari itu material Pak. Material itu untuk menghindari hal yang tidak pas, bukan tidak baik ya, tidak pas. Kalau materialnya sudah kita kuasai, satu roll itu berapa yard, kan dan bisa jadi berapa jaket. Nah, setidak-tidaknya orang yang kasih kepercayaan itu kan tidak akan timbul niat, karena kita udah tahu bahan yang kita sampaikan. Sampaikan, oh ini satu roll berapa yard, jadi berapa kini untuk jaket jadi sekian. Gitu, Pak. Jadi Pak Gito hanya mengontrol dari berapa banyak material yang dibutuhkan. Betul. Ketika Pak Gito kerja, misal hari ini belanja 1 roll gitu ya, 1 roll bahan, itu bakal bisa jadi 1.000 misal ya, 1.000 baju. Gitu. Jadi Pak Gito ngontrol itunya tahu ya, sehingga orang lain yang mengerjakan pun nggak masalah. Tapi Pak Gito sudah tahu berapa banyak yang harusnya jadi. Sehingga nggak ada potensi kecurangan di situ ya Pak Gito. Ya itu untuk menjaga Pak, karena kita kan dalam usaha itu kan mencari berkah dan ridhonya Gusti Allah, dan kita tetap jaga partner kerja itu bukan bawaan kita, tetap kita jaga. Tanpa dia kita tidak bisa jalan. Karena dia yang punya support buat saya selaku untuk memberikan pekerjaan ke mereka. Alhamdulillah saling menjaga aja, biar ini bisa terjaga dan bisa berjalan dan order bisa masuk terus. Mohon doanya Pak, order biar masuk terus. Syukur-syukur jika Prima Astrea masih mau ngasih pekerjaan ke Sugito tambah. Makasih Pak. Order gitu ya Pak ya. Iya, betul Pak. Betul Pak. Oke, nanti bisa tuh buat teman-teman yang mau order ke Pak Gito gitu ya. Nanti bisa hubungi Pak Gito atau hubungi koperasi gitu ya. Nanti kita bisa ajukan untuk order. Nah, gini Pak. Usaha Pak Gito dari awal, mulai dari kue kering gitu ya sampai dengan sekarang konveksi, itu kan sudah luar biasa perjuangannya ya. Dari tahun 2008 sampai 2020 berarti kurang lebih sudah 12 tahun gitu ya Pak ya. 12 tahun berjuang berwirausaha tapi tidak meninggalkan nilai-nilai Bapak sebagai anggota security. Dan itu prinsip utama Bapak. Pekerjaan utama tidak boleh gagal atau tidak boleh teledor, tidak boleh disepelekan. Tapi berwirausaha juga tetap berjalan dengan baik. Oke. Nah, saya mau tanya nih Pak. Biasanya orang-orang yang punya keinginan kuat gitu ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang
bisa mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai passion, itu pasti punya nilai-nilai nih Pak, punya prinsip. Betul. Yang ditanamkan oleh orang tuanya dulu. Betul. Nah kira-kira nih Pak, dulu orang tua Pak Gito menanamkan prinsip hidup ke dalam Pak Gito itu kayak gimana Pak? Ya, utama kejujuran. Kejujuran. Iya, kejujuran. Kita modal utama kejujuran. Di mana-mana kalau kita jujur, insya Allah mudah-mudahan segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Ya, semua itu berkat ya doa teman-teman, pertolongan Gusti Allah. Kita punya niat, Bismillahirrahmanirrahim. Harapan mudah-mudahan usaha yang kita niatkan ini bisa berjalan dengan baik. Yang utama tadi, pelayanan. Jangan sampai kita mengecewakan pelanggan, karena pelanggan itu adalah aset yang luar biasa Pak. Makanya saya kayak apapun bentuknya, jam berapapun, kalau itu untuk menjaga partner kerja, rekanan kerja saya akan layani 24 jam. 24 jam. Kecuali bekerja ya, saat dinas saya mohon maaf, mungkin hanya bisa bantu by phone aja. Kalau untuk pertemuan mungkin saat saya libur. Itu Pak. Tapi intinya adalah pertama yang ditanamkan oleh orang tua itu adalah kejujuran. Kemudian memuaskan customer dan menjaga biar dia tidak kecewa ya Pak. Jadi kejujuran itu adalah prinsip yang penting bagi Pak Gito dan mendasari Pak Gito sampai sekarang punya usaha dan tetap bisa menjadi anggota security. Harapan bisa di security ini bisa nyampe pensiun Pak. Mohon maaf ya. Bisa tetap sikap juga tetap eksis. Harus Pak. Siap. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, saya jadi penasaran kenapa sih Pak milih konveksi waktu itu Pak? Kalau konveksi ini kita belajar dari bahan baku yang tidak mudah basi juga. Oh gitu. Ya, dan itu keperluan sekarang itu kan banyak kendaraan motor ya kan. Motor itu pasti satu orang itu tidak hanya cukup satu kalau jaket mungkin ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Harapan saya yang membuat ya yang banyak sekali 10 biar tiap hari ganti ya kan. Itu sangat mendukung saya. Harapan saya seperti itu. Karena motor sekarang kan di mana-mana kan pakai kendaraan ya Pak. Iya, betul. Itu pasar yang memang harus kita jangkau ya Pak ya. Iya, harus kita. Jadi kesempatan itu. Jadi Pak Gito pertama melihat dari ya kan bahannya nggak basi gitu. Nggak cepat basi. Bukan kayak makanan gitu ya. Makanan itu kan sangat mudah harus kan. Memang kita ya kalau kayak kue kering itu kita harus menguasai dan mendalami. Ini ketahanannya berapa? Itu kan pasti ada batas waktu. Kalau bahan itu kan insya Allah tidak. Karena itu kan di polybag terlindungi dengan plastik dengan aman, tidak kena jamur atau apa tidak. Tapi harapan jangan sampai nyentok. Ya mudah-mudahan kita kerjakan selesai kan. Alhamdulillah pasar terjual gitu ya Pak, ya itu. Selesai terjual. Dan ya, mohon didukung, mohon dibantu teman-teman semuanya. Baik, siap Pak. Berarti pertama kalau kue kering kan kita harus tahu ya kedaluarsanya kapan gitu. Tapi kalau baju atau konveksi ini istilahnya bahan bakunya bisa tidak kadaluarsa. Dan kita bisa ngelihat pasar ya dari tadi contohnya anggota sepeda motor gitu ya. Orang-orang yang pakai sepeda motor pasti pakai jaket gitu. Kalau satu orang bisa 3, bisa 4, bisa 5 kan lumayan. Ya, sementara sepeda motor yang orang udah pakai sepeda motor udah jutaan ya. Gitu kan, dan itu bisa jadi pasar. Oke, terima kasih Pak Gito atas informasinya. Nah, saya juga jadi penasaran juga nih Pak. Pak Gito tadi bilang bahwa dulu ditanamkan prinsip kejujuran dalam hidup, gitu ya. Seberapa pentingnya sih Pak kejujuran menurut Bapak? Gitu ya? Sangat penting ya bagi saya dalam kehidupan saya. Kejujuran dan kedisiplinan itu sangat penting. Kenapa? Di sini kejujuran itu kan untuk menghindari hal-hal yang tidak pas, pastinya akan terhindar. Untuk kedisiplinan contohnya begini. Anak kita udah jelas kan, pulang pakai sepatu, pakai tas, naruh tidak sembarangan. Nah, kita selaku orang tua memberikan tempat disiplin ya, taruh tempatnya. Kita fasilitasi tempat, sepatu tempatnya di sini, tas di sini. Jadi itu kan suatu kedisiplinan, termasuk mendidik karakter disiplin. Nanti insya Allah sampai anak yang dititipkan kita sampai punya anak kayak kita pun akan teringat. Iya, betul ternyata. Kalau sepatu ini saya taruh di tengah jalan atau tengah rumah pasti akan mengganggu. Kesandung apa itu pastinya seperti itu. Kalau kejujuran, apapun yang diberikan pelanggan kita ke bentuk uang atau apa, kalau ada nilai lebih itu kita kan tidak harus diam. Oh ya ini totalannya kalkulasinya ini
ternyata lebihan, kita kasih informasi ke pelanggan kita, Pak ini ternyata ada kelebihan ini, semua diambil, nah itu insya Allah. Nah itu kan otomatis kita akan mendapatkan doa, wah Bapak ini, Pak Sugito ini ternyata alhamdulillah mau memberikan informasi bahwa ternyata uang yang saya berikan ada lebih. Nah kita kan dapat positifnya yaitu doa. Itu Pak. Oke, jadi kejujuran dan kedisiplinan itu sangat penting bagi Pak Gito, karena itu contohnya kayak tadi untuk di anak gitu ya. Itu bisa kita terapkan karena dia akan ingat terus sampai nanti dia juga punya anak lagi gitu ya Pak ya. Sama karyawan kita usahakan utama kebersihan Pak, karena konveksi ini kan kita kalau kotor kan sangat riskan ya kan. Kita kan untuk pelanggan kita kebersihan, kedisiplinan tadi kan gitu kan, jam masuk kerjanya biar untuk mencapai target kan udah jelas Pak. Tapi kita tetap apapun bentuknya, saya selalu bicarakan sama rekan karyawan kita saat kerja. Ini ada volume pesanan cukup banyak. Ini gimana solusinya? Apakah ditambah jam atau waktu? Nanti kita tetap memotivasi kasih makan Pak. Mungkin kalau sampai malam kan kita kasih makan. Selain gitu itu kan tidak sama-sama diuntungkan. Saya diuntungkan bisa mencapai target harapan planu. Nah dia pun juga ada nilai pendapatan plus lebih, nanti dapat makan, nggak perlu dia nyari keluar itu Pak. Iya, luar biasa. Jadi saling menguntungkan di situ ya Pak. Saling mendukung, saling menjaga agar usaha ini berjalan dengan baik, jangkanya jangka panjang, tidak hanya saat sebulan dapat gaji udah. Tapi harapan kita jaga sampai jangka panjang. Mudah-mudahan bisa anak-anak kita, regenerasi kita ini bisa mengikuti apa yang kita kerjakan Pak. Iya, betul. Kalau boleh tahu total karyawannya udah berapa Pak? Kayaknya udah banyak. Karyawan tidak Pak. Kalau konveksi home industry, larinya kan home industry ini ya. Iya. Home industry kita nggak banyak. 5 itu bisa mencakup 50 sehari itu bisa kelar. 5 orang karyawan. Betul. Untuk 50 jaket satu hari. Sehari bisa. Oke. Paling banyak pernah merekrut karyawan berapa waktu banyak order itu? Banyak order ya kita jaga sih Pak, paling nggak jauh dari 5-6 itu aja. 5-6 kurang lebih gitu ya. Betul. Oke. Itu tetangga-tetangga sekitar? Tidak, kita mencari tenaga kerja ya yang punya kemauan Pak ya, punya kemauan mau kerja keras ya kita, dan dia punya keahlian di bidangnya. Ya itu kalau konveksi kan jahit ya Pak. Itu kalau kita asalnya mungkin kalau untuk membantu reproduksi ya biar mereka tahu boleh. Cuman tapi kalau untuk menjaga kualitas tetap kita cari orang yang udah berpengalaman di bidangnya, di ahlinya. Menjahit. Betul Pak. Dan sudah bisa menjahit juga menggunakan mesin-mesin jahit gitu ya Pak ya. Betul Pak. Oke. Kalau boleh tahu tempatnya di mana Pak konveksi? Di CGC juga? Masih di Cakung enggak Pak? Masih di Cakung juga? Cakung juga, tapi misah agar keluarga kita itu tidak terganggu. Usaha berjalan, hubungan keluarga, aktivitas anak-anak belajar juga tidak terganggu, kita bisa Pak. Tetap bisa? Tetap kalau udah jadi, mungkin sebagian yang mau dikirim saya bawa ke rumah, nggak apa-apa karena tidak mengganggu aktivitas atau kegiatan di rumah. Tapi untuk produksi di tempat sendiri. Betul. Kalau udah jadi stok atau apa bisa dibawa ke rumah. Betul. Gitu ya. Itu sewa ruko atau rumah dua-duanya itu? Kalau dibilang orang keren bahasanya kan ruko, tapi kalau kita kan home industri itu kan kayak petakan Pak. Petakan di situ ya semua ada fasilitas dan kamar mandi. Ada fasilitas. Ya, semua ada fasilitas dan kita. Karyawan tidur di situ? Sebagian Pak. Sebagian tidur. Kalau yang keluarga ya pulang. Selesai aktivitas pekerjaan ya pulang Pak. Oke. Senang ya Pak bisa punya karyawan untuk membantu bekerja sebagai penjahit di usaha Bapak? Alhamdulillah Pak. Ya, setidak-tidaknya kita berusaha untuk mengajak rekan-rekan untuk ada pendapatan. Itu aja Pak, saya bisa di sisa usia saya ini ya, udah 46 ini bermanfaat buat orang lain. Kita kan juga mempekerjakan orang itu kan subhanallah luar biasa. Dia kan mungkin untuk menghidupi anak, istri, ya mungkin saudaranya, gitu Pak. Punya kebanggaan tersendiri ya Pak ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ya mudah-mudahan kalau dapat berkah itu nya Gusti Allah aja Pak. Ya betul luar biasa teman-teman ya. Jadi dari anggota security guard gitu ya, Pak Sugito ini sampai punya usaha, sampai punya karyawan, bisa ngebantu juga karyawan-karyawannya menghidupi keluarga-keluarganya dengan usahanya Pak Gito.
Ya, jadi itu juga prinsip yang luar biasa ya Pak Gito ya. Dan itu juga saling menguntungkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi nih Pak. Ya. Tadi kan Pak Gito ditanamkan oleh orang tua Bapak bahwa kejujuran itu juga penting, gitu ya. Kalau Pak Gito menanamkan ke keluarga dan anak-anak Pak Gito sendiri untuk dia bisa bertahan hidup ke depan, karena kan nggak mungkin toh anak-anak itu mengandalkan orang tua terus kan Pak. Betul. Pak Gito pasti menanamkan dong prinsip-prinsip yang sekarang Pak Gito sudah capai dari pertama jadi anggota security guard sampai dengan punya usaha konveksi. Apa tuh Pak kira-kira prinsipnya? Ya, kita tanamkan dari dini ya, terutama agama ya. Agama itu sangat penting untuk menjaga akhlak ya. Jadi agar selalu anak ini berbuat yang baik ya. Ya buat keluarga, buat lingkungan, dan buat rekan-rekannya semuanya. Yaitu kita tanamkan dari kecil, agama kita arahkan ya. Kalau itu kan dia pun setelah sekolah kan ada uang saku ya. Betul. Kita tanamkan untuk sisihkan untuk menabung. Jadi menabung dari kecil. Ya, sebenarnya hidup itu tidak ada yang sulit. Yang bikin sulit itu sebenarnya diri kita sendiri. Karena jelas kan, saya contoh sekolah SD ya. SD itu kan sampai 6 tahun ya, 1 sampai 6. Nah itu kan anak itu kan biasanya mensisihkan lah. Kalau masuk SMP sekarang kan ada, kalau PGRI swasta kan ada uang pendaftaran ya. Kalau kita udah siapkan, insya Allah ya. Insya Allah dengan kesiapan itu sedikit bantu. Tabungan kita pendaftaran 3 juta, kita punya tabungan 2 juta, kan tinggal nambahin sedikit. Nah, mulai sekarang mungkin ya buat rekan-rekan, terutama buat diri saya, ayo kita sisihkan ya gaji kita atau pendapatan dari lain untuk masa tua kita. Saya sama Pak, usaha itu sama. Dulu saya modal tidak sebesar orang bayangkan. Makanya gitu. Saya modal kecil itu kontinu Pak. Secara kalau kita bicara kalau di Sigap ini kan manajemennya kita harus bagus. Jadi uang kita modal umpama 10.000. Nah 10.000 kan tiap harinya kan kita buat, kita proses. Jadi oh ini sehari 50, besok kan meningkat lagi, ada kelebihan, lebih ya, bukan keuntungan tapi ada nilai lebih, tetap kita masukkan situ. Akhirnya berputar terus, tambah waktu dan waktu bertambah terus Pak, alhamdulillah. Sampai saat ini adalah tabungan untuk masa tua saya, masa pensiun. Memang harus kita siapkan. Tidak boleh sembrono ya penggunaan uang. Saat ini kita dapat uang banyak, kita manfaatkan hura-hura. Mungkin yang perlu aja kita gunakan uang. Selebihnya kita sisihkan, kita tabung. Saat kita perlu tidak bingung ya. Pinjam sana, pinjam sini, itu aja Pak. Iya betul. Jadi prinsip pertama yang ditanamkan itu adalah agama. Dari nilai agama itu juga ditanamkan pada anak. Yang kedua adalah berusaha untuk menabung. Ya Pak ya. Karena Pak Gito sendiri mengalami usaha Pak Gito juga bukan modal yang besar. Bukan modal dari pinjem gitu ya Pak ya, yang langsung jebret besar gitu ya, tapi benar-benar pelan-pelan dari kue kering gitu ya. Dikumpulkan gitu ya, disisihkan sehingga itu bisa nanti dibuat sesuatu yang kita inginkan. Anak juga sudah mulai menabung dari sekarang. Alhamdulillah anak udah SMA ya Pak sekarang ya. Mendoanya mudah-mudahan Allah ngasih milik rezekinya baik, udah bisa punya menyisihkan ya apa yang diberikan orang tua, entah di uang saku, entah dari mana, alhamdulillah tetap ada. Karena kita tetap kontrol Pak. Jadi anak, ini dalam 1 tahun ini kita kontrol kan. 6 bulan, alhamdulillah ada, kita cek. Pak ini Pak tabungan saya. Gitu aja. Mudah-mudahan bisa jadi anak yang bermanfaat buat orang banyak ya, jangan enggak orang tuanya aja tapi buat orang banyak gitu Pak. Betul. Oke. Ya, menarik sekali ya teman-teman, hasil sharing atau tanya jawab dengan Pak Sugito, bahwasanya dapat satu quotes dari Pak Gito hari ini. Dia bilang bahwa hidup ini nggak ada yang susah sebenarnya ya Pak ya. Yang susah adalah diri kita sendiri kalau kita punya pikiran untuk menyusahkan itu. Ya Pak ya. Karena Pak Gito sendiri sudah mengalami bahwa setiap dia usaha, dia selalu punya prinsip untuk ya menyisihkan gajinya gitu ya, entah hasil usahanya untuk apa, untuk nabung, sehingga dia punya perencanaan di masa depan nanti uang yang saya dapat dari tabungan ini akan digunakan untuk apa. Gitu ya. Dan itu juga menjadi pembuktian bahwa Pak Gito selain menjadi anggota security guard yang sudah 24 tahun mengabdi, dan dia juga sudah punya usaha-usaha konveksi
yang kurang lebih 1 bulan bisa 1000 pieces lebih dia hasilkan dari hasil konveksinya. Dan sudah ada 5-6 orang karyawan yang bekerja di konveksi itu. Sangat luar biasa dan sangat inspiratif sekali Pak Gito. Terima kasih banyak atas kehadirannya gitu ya. Semoga teman-teman bisa mencontoh dan mengikuti jejak-jejak Pak Gito, prinsip-prinsip hidupnya, sehingga teman-teman juga bisa mensejahterakan diri teman-teman, keluarga teman-teman, dan juga orang-orang sekitar. Itu adalah harapan besar bahwa kita sebagai manusia harus bisa hidup yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Sugito. Selamat siang. Semoga kita bisa ketemu kembali di momen-momen wawancara seperti ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Harapan saya sangat berharap doanya dari teman-teman ya, sikap dari ujung timur, barat, selatan dan utara. Mohon doanya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dan ridho Gusti Allah dan tidak menjadikan sombong diri saya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, ridho jadi besar, bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini tindak lanjutin yang kemarin kita ketemu di kantor head office Sigap. Ini tempat kita usaha kecil-kecilan, yaitu produksi saya ya di sini. Seperti ini tempatnya. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Teman-teman juga bisa tahu, oh ya, tempat produksinya seperti ini loh. Ya, kondisinya seperti ini. Pak, silakan masuk Pak. Ya, ini proses pola potong kalau sini. Kalau motong ini yang motong, proses potong di sini. Nah, di sini ya potongnya. Ya, ini potong. Kita potong. Nah, setelah kita potong, kalau itu kerjaannya apa? Ada bordir atau tidak? Kalau tidak ada bordir, kita langsung kerjakan ke penjahit nih, ke masnya ini yang langsung mengerjakan eksekusi. Tapi kalau ada bordir, proses potong dulu. Bagian mana yang kita bordir, kita kirim ke tempat bordiran. Selesai bordir baru balik sini, kita serahkan ke dikerjakan penjahitan lagi. Ini yang motong daleman ini Mas, orangnya ganteng. Jenggot. Ini jual keras juga. Ini obras, ini yang ini mesin obras kita. Mesin obras. Jadi sebelum kerja kan ada yang perlu diobras dulu. Ini jahit, ini masnya yang lagi ngobras ini yang. Berarti kalau penjahit ada 2 ya Pak? Berapa banyak? Ada 7 semua. 7? 8. Ada 8. Modal 8 ya, mudah-mudahan bisa melayani dengan baik lah, itu aja Pak. Ya, siap. Ini di belakang ada ini. Oh, ini jaket. Ini jaket. Nah, ini jaket yang lagi model ini ya, mudah-mudahan ini seperti ini. Ini ada perekatnya ini mau akan didalemin nih, dalemin dan disambung ya. Masuknya ya. Nah, di sini ini ya tempat jahit juga, finishing juga. Ini jaket juga, termasuk jaket. Ini jaket juga, jaket sama ini tempat finishingnya sini Pak. Tambang, monggo. Nih. Wah, banyak kayak kamarnya ya. Ya, makanya mohon maaf nyari yang murah. Ini untuk finishing Pak. Oh, finishing di sini. Lubang kancing, masang kancing. Nih. Mesinnya seperti ini. Nah, ini hasilnya udah jadi nih. Celana ini kan Mbak, ini celananya ini Mas ya. Nih, ini perlu proses kalau ini pakai berkat, pakai kancing. Kalau yang pakai kancing, nih bajunya. Nah, ini baju perlu proses pengancingan. Nah, nanti kan ini finishing kenapa? Ini diberi pembersihan untuk finishing terakhir. Terus di polybag ya, dikirim kan ini seperti ini. Oke. Ini selesai yang di polybag, yang ini akhir titik akhir siap dikirim ini. Di sini ada lagi nih. Jadi ini yang jahit kemeja juga ini. Kemeja yang ini sudah siap kirim.
Nanti hanya bagian yang sudah jadi. Yang sudah jadi, tuh mungkin. Oh, ada bikin jaket KFC juga, Pak? Ya. Baju nih, Pak. Baju. Oh, baju. Baju. Alma mater kalau Bapak mau bikin. Alma mater juga bikin, bisa. Bisa. Ini jaket, ini seperti ini ada yang pakai rib. Kalau jas-jas gitu bisa, Pak? Bisa kita bantu. Kita bantu. Ya Pak, seperti ini tempat produksi kita. Ya mudah-mudahan ya bisa bermanfaat buat saya dan rekan-rekan semua, terutama pembimbing saya ini yang sudah berkenan hadir di tempat saya ini.